Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengembangan teknologi informasi untuk kebutuhan bisnis. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Dita Rahmawati Dewi dengan NIM 2020 310045. Selanjutnya ada Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020 310164. Kemudian ada Megananda Wiono Putri dengan NIM 2020 310265. Kemudian ada Anisha Putri Mujana dengan NIM 2020 310311. Dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Pria Aldino dengan NIM 2020 310349. Kemudian agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada Social Media Management dan Augmented Reality, yang kedua ada Virtual Reality dan Gamification, yang ketiga ada EWAM dan Web Semantic. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang Social Media Management dan Augmented Reality. Jadi pengertian manajemen sosial media itu yang pertama dibedakan jadi ada media, sosial, dan manajemen. Yang pertama ada media. Media itu adalah sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Apabila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya. Kemudian ada sosial. Sosial itu merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Istilah tersebut sering disandingkan dengan orang, dengan cabang-cabang kehidupan manusia dan masyarakat dimanapun. Kemudian ada manajemen. Manajemen itu adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, manajemen sosial media adalah suatu proses pengelolaan media online secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian ada elemen manajemen media online. Yang pertama ada manajemen konten, kemudian manajemen desain, dan manajemen pemasaran. Oke, manajemen konten. Jadi secara umum yang dimaksud dengan konten media online adalah isi atau pesan dari informasi yang disampaikan. Jadi manajemen konten media online itu adalah salah satu bagian dari perusahaan yang bertugas untuk mengelola isi atau pesan yang disampaikan melalui internet. Pada divisi ini terdiri dari penulis, reporter atau fotografer, redaktur atau editor, pemimpin redaksi, kontributor, dan koresponden. Selanjutnya ada manajemen desain media online. Desain media online ini berhubungan dengan tampilan website dan berbagai elemen di dalamnya. Berbagai hal penting dalam penerapan desain media online yang baik yaitu loading cepat atau ringan, atau bisa disebut fast loading, kemudian ada tampilan bersih atau clean, ramah bagi pengguna atau user friendly, desain mobile responsif atau mobile friendly, dan yang terakhir ada ramah mesin pencari atau SEO friendly. Divisi yang menangani desain media online ini adalah web designer atau web developer. Biasanya bagian web designer ini bekerjasama dengan divisi lain atau pemasaran dan konten, agar desain website yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen pemasaran media online. Pemasaran media online ini merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis atau perusahaan. Pemasaran ini bisa dalam bentuk offline maupun online. Manajemen pemasaran media online ini biasanya meliputi social media marketing atau SMM dan social media optimization, search engine optimization atau SEO, dan search engine marketing atau SEM. Dan yang terakhir ada email marketing, instant messenger broadcasting. Meskipun masih banyak metode pemasaran di luar sana, namun penggunaan media sosial, email marketing, dan mesin pencari masih merupakan cara yang paling efektif. Oke, selanjutnya ada peranan media online dalam bisnis. Mengembangkan sebuah bisnis tidak terlepas dari peranan media online. Dalam hal ini adalah media sosial. Media online seperti website maupun situs media online merupakan sarana promosi yang paling efektif dan efisien dalam berbisnis. Sehingga manajemen media online dibutuhkan dalam strategi pemasaran suatu perusahaan atau bisnis untuk mengenalkan produknya kepada calon konsumen. Pengertian manajemen media online sendiri merupakan cara untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan media-media online perusahaan agar secara efektif dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan umumnya memanfaatkan media online tidak hanya untuk ajang promosi saja, namun juga sebagai sarana untuk mengenali pasar dan konsumen. Selanjutnya ada manfaat manajemen media online untuk bisnis. Yang pertama ada mengenal pelanggan. Jadi, seperti yang sudah disinggung pada pengertian manajemen media online di atas, ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya mengelola media online. Jadi, yang pertama ini adalah mengenal pelanggan ya. Jadi, kesuksesan sebuah bisnis tidak terlepas dari keberadaan pelanggan. Dengan memaksimalkan media online bisa membantu Anda mengenal pelanggan lebih dekat. Media online bisa dijadikan alat survei untuk memetakan konsumen seperti apa yang menjadi pelanggan Anda. Misalnya, Anda bisa menggunakan tools seperti Facebook, Insight untuk mempelajari dominansi pelanggan Anda berdasarkan usia dan jenis kelamin. Informasi seperti ini bermanfaat untuk memaksimalkan promosi dan branding.
Selanjutnya ada mendengar keinginan konsumen. Adanya feedback baik positif maupun negatif dari konsumen Anda itu bisa membantu untuk mengevaluasi bisnis Anda menjadi lebih baik. Melalui media online seperti situs resmi, perusahaan, atau media sosial bisa lebih cepat mendapatkan kritik atau saran dari konsumen, sehingga media online bisa menjadi alat untuk mengukur kepuasan pelanggan Anda. Yang ketiga ada memberikan respon cepat. Dengan adanya testimoni pelanggan melalui media online, maka Anda bisa memberikan respon secara lebih cepat. Perusahaan yang baik tidak hanya merespon keluhan via telepon saja, namun juga menerima keluhan melalui media online yang disediakan perusahaan. Selanjutnya ada melihat persaingan di pasar. Media online juga berperan untuk menggali informasi tentang kondisi pasar, terutama dalam hal persaingan. Melalui media online, Anda bisa mengumpulkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan kompetitor Anda untuk meningkatkan strategi bisnis. Dan yang terakhir ada meningkatkan pengunjung situs. Manajemen media online diperlukan untuk meningkatkan pengunjung situs atau website perusahaan. Manajemen bisa dilakukan dengan memasukkan konten yang dapat meningkatkan traffic SEO, sehingga website bisnis bisa menjadi lebih ranking di mesin pencari Google. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Megananda Wiono Putri dengan NIM 2020-310265. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tools manajemen media sosial. Mengacu dari pengertian manajemen media sosial dan beberapa alasan pentingnya media online bagi bisnis, berikut ini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk mengelola media online perusahaan. Yang pertama, Hotsuite Tools. Hotsuite Tools ini cukup populer, terutama digunakan ada bisnis yang memang berbasis online. Hotsuite berhubung dengan beberapa media sosial populer seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, WordPress, dan Foursquare. Yang kedua, Post Planner. Post Planner ini sering disebut sebagai pengelola media online yang paling efisien. Post Planner awalnya dioptimalkan pada media sosial Facebook untuk membantu brand atau bisnis memberikan konten yang relevan dengan komunitas mereka. Yang ketiga, Buffer. Buffer pada bisnis profesional lebih sering menggunakan tools ini untuk mengelola media online perusahaan. Buffer memiliki desain sederhana yang bisa membantu memendekkan link yang panjang dan menyediakan analitik konten. Buffer terintegrasi dengan Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, dan Google+. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak media sosial manajemen. Ada dampak positif dan ada dampak negatif tentunya. Dampak positif media sosial untuk bisnis, yang pertama, calon pembeli saat ini banyak mencari review atas suatu produk atau layanan di media-media sosial sebelum memutuskan untuk membeli. Yang kedua, dengan cara yang tepat, pemilik bisnis bisa membangun hubungan yang erat dengan pelanggannya. Yang ketiga, melalui media sosial yang tepat, target pemasaran bisa ditentukan dengan mudah, menghemat banyak waktu dan biaya. Yang keempat, dengan mudah bisa memprediksi dan membaca keinginan klien untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial manajemen. Yang pertama, informasi negatif dapat bertebar dengan cepatnya. Yang kedua, data dapat dengan mudah dicontek, bahkan dipakai oleh pesaing. Yang ketiga, memerlukan waktu dan tenaga tambahan untuk memonitor informasi bisnis di media sosial. Yang keempat, jadi penting untuk bisa menjawab atau mengatasi masalah yang tersebar secara online dengan cepat. Lalu yang terakhir, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih dalam perencanaan pemasaran dibandingkan zaman dulu yang satu arah seperti iklan di TV atau radio. Selanjutnya, pengertian dari augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Pentingnya penerapan AR untuk bisnis, penerapan AR di Indonesia masih jarang. Namun, cara ini bisa membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda lebih cepat. Augmented reality dapat berkembang menjadi salah satu tools yang dapat membuat brand Anda menjadi lebih menonjol jika dibandingkan dengan brand lain. Dengan begitu, brand Anda akan lebih mudah dikenal oleh orang-orang karena menerapkan cara yang unik dan lebih canggih dalam bisnis Anda. Sehingga hal ini akan menjadi prospek yang menguntungkan di masa depan. Selain untuk marketing, teknologi augmented reality juga bisa digunakan dalam bidang manufaktur. Berikut kegunaan dan manfaat augmented reality dalam bidang manufaktur. Yang pertama, mempercepat pekerjaan melalui simulasi training dengan AR. Selanjutnya, mengontrol kualitas pekerjaan secara mandiri.
Yang ketiga, mengakses data secara langsung. Yang keempat, meminimalisir kesalahan. Yang kelima, mengurangi waktu pemeliharaan suatu mesin. Yang keenam, mempermudah praktikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada virtual reality dan gamification. Next. Nah, virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi langsung dalam lingkungan dunia maya tersebut dengan disimulasikan dengan komputer, sehingga pengguna atau user dapat merasa dapat dalam lingkungan tersebut atau dunia tersebut. Nah, terkadang di sini di Indonesia tuh virtual reality itu dikenal dengan istilah realitas maya. Nah, virtual reality bekerja memanipulasi otak manusia sehingga merasakan berbagai hal virtual terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang virtual reality atau realita maya tersebut merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna atau user merasa tergirang atau senang masuk ke dalam dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Next. Nah, cara kerja virtual reality, cara kerja dari virtual reality atau dunia maya ini ialah dimulai dengan user atau orang melihat satu dunia samu yang sebenarnya merupakan gambaran dinamis yang hasil dari simulasi komputer. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kacamata virtual reality ini, seseorang atau user dapat berinteraksi dengan dunia tersebut serta mendapatkan umpan balik seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Next. Namun sayangnya pastinya jika kita melakukan dunia virtual reality tentunya masih ada kekurangan. Nah, kekurangan dari virtual reality ini tersebut ialah kekurangannya itu bagi penggunanya atau usernya itu mungkin mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat mereka berinteraksi dengan dunia buatan. Nah, bukan dari dunia nyata dengan orang sungguhan. Kan biasanya kan kita kalau kita sedang bermain virtual reality, kita pasti membayangkan yang indah-indahnya saja dan buruknya itu kita hilangkan. Nah, pastinya ketika kita sudah tidak bermain virtual reality, kita tuh masih terngiang-ngiang dan merasa kehilangan dari diri kita ketika kita menjalani hidup di dunia yang real, ketimbang lebih menyenangkan di dunia yang virtual tersebut. Pada akhirnya, virtual reality dapat meningkatkan pengangguran, lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merencanakan proyek-proyek tersebut. Nah, efek sampingnya itu pada dunia nyata ini sedikit banyak sangat merugikan, karena kan bagi kita kalau kita juga sudah menemukan dunia virtual yang lebih menyenangkan ketimbang dunia kita yang sekarang ini penuh beban dan segala macam. Nah, kita tuh pasti lebih memilih dunia virtual ketimbang dunia realita yang kita jalani ini. Next. Nah, tapi kalau ada kekurangan pastinya ada kelebihan nih dari virtual reality. Nah, kelebihan dari virtual reality banyak sekali keuntungan menggunakan virtual reality. Salah satunya pekerja yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dari komputer, misalnya seperti merancang suatu bangunan seperti gedung, hotel, rancangan dana, rumah, melakukan berbagai latihan yang rumit seperti latihan menerbangkan pesawat, bisa dilakukan dengan simulator dan game. Nah, kita dapat melihat dari sini sisi baiknya jika kita melakukan dunia virtual. Nah, seperti kita latihan simulator melakukan penerbangan pesawat, nah kita tidak perlu susah-susah untuk menyewa pesawat, kita hanya perlu download yang namanya game mengenai tentang penerbangan pesawat, kita langsung mengetahui bagaimana cara menerbangkan pesawat. Itu salah satunya contoh. Kemudian contohnya itu kita juga dapat membangun gedung, hotel, dan merencanakan rumah tanpa susah-susah menghitung pada tempatnya. Kita juga bisa merancang, oh gini mau dibuat gimana, gini mau dibuat gimana, langsung jadi. Maksudnya masih bentuk virtualnya. Bisa dikatakan seperti kita sedang membayangkan harus membuat rumahnya itu harus bagaimana secara virtualnya, dapat dipermudah lah artinya. Kemudian virtual reality bisa dijadikan pelarian
perhatian bagi beberapa orang yang sudah penat dengan masalah dunia realitas, misal seperti Second Life, The Sims, dan Fable. Nah, beberapa orang ini yang biasanya sudah bosan dengan kehidupannya, maksudnya penat dengan apa yang telah dilakukan, terkadang mereka memainkan virtual reality seperti contoh main Second Life, terus The Sims, dan Fable. Next. Nah, kemudian ada elemen manajemen media online. Nah, elemen manajemen media online ini tuh ada cardboard, freezer, dan cardboard kamera. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehanti Aldino dengan NIM 349. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Contoh perusahaan retail teknologi virtual reality. Yang pertama ada L'Oreal. Dengan menggunakan teknologi augmented reality, pelanggan dapat mencoba produk L'Oreal secara virtual. Tanpa harus datang ke gerai make up, calon pelanggan bisa benar-benar memastikan produk apa yang mereka akan beli hanya dengan smartphone. Yang kedua ada dari Nike. Brand pakaian olahraga ternama yang satu ini juga menggunakan teknologi AR and VR pada toko-toko fisiknya. Dengan kedua teknologi ini, pelanggan bisa mendapatkan informasi tentang berbagai produk tersebut. Yang ketiga ada IKEA. IKEA juga mengembangkan teknologi VR, AR yang memanjakan pelanggan dan pembeli dapat melakukan simulasi penempatan produk-produk furniture. Yang ketiga yang keempat ada Warby Parker. Warby Parker juga merupakan salah satu penggunaan teknologi VR AR pada industri retail. Yang kelima ada Fake Cafe yang membuat Infinity virtual closet yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membangun closet atau lemari pakaian. Yang keenam ada BMW. Merek mobil premium ini juga tak mau kalah dalam menggunakan teknologi VR AR. Anda dapat melakukan kustomisasi mobil dengan murah sesuai gaya Anda. Yang terakhir ada Apple. Apple menggunakan teknologi AR untuk membawa toko fisiknya ke rumah para pengguna. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada gamification. Gamification merupakan ekstrapolasi berbasis permainan. Ekstrapolasi adalah suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan masa lalu ke masa depan. Permainan adalah sebuah sistem di mana pemain beradaptasi dalam tantangan abstrak ditentukan oleh aturan interaktivitas dan umpan balik yang menghasilkan suatu hasil diukur dan sering menimbulkan reaksi emosional. Next. Prosedur persiapan menggunakan gamification online dalam seleksi. Yang pertama, analisis kualifikasi dari pekerjaan yang akan dilakukan, rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Yang kedua, tentukan hal apa saja yang akan dicari. Yang ketiga, cari dimensi atau aspek dari hal-hal yang dicari. Yang keempat, cari games online yang mengukur hal yang telah ditentukan. Kelima, tentukan kriteria penilaian. Ya, next. Manfaat gamification bagi perusahaan dan manfaatnya menjangkau pengguna dan konsumen, membantu perancangan strategi perusahaan, memotivasi karyawan, lalu menumbuhkan inovasi baru, lalu proses perekrutan dan pelatihan lebih mudah. Next. Lalu selanjutnya Ewom dan word semantic. Ya, pengertian word of mouth or WOM. Word of mouth communication or WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang dimensi dalam e-boom. Yang pertama ada e-boom quality. E-boom quality mengacu pada kekuatan persuasif, komentar tertanam dalam pesan informasi. Keputusan pembelian konsumen dapat didasarkan pada beberapa kriteria atau persyaratan yang memenuhi kebutuhan mereka, dan untuk menentukan kesediaan mereka untuk membelinya akan didasarkan pada mereka dianggap kualitas informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, penting untuk menentukan persepsi konsumen kualitas informasi sebagai unsur menilai keputusan pembelian potensi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Chang membagi indikator dari e-boom quality sebagai berikut. Yang pertama, merekomendasikan ke kerabat atau teman. Yang kedua, menyatakan hal positif kepada kerabat atau teman. Yang kedua ada e-boom quantity. E-boom quantity mengacu jumlah diposting komentar. Popularitas produk ditentukan oleh kuantitas komentar online karena dianggap bisa mewakili kinerja pasar produk. Konsumen juga perlu referensi untuk memperkuat kepercayaan diri mereka, untuk mengurangi perasaan membuat kesalahan atau risiko saat berbelanja, dan kuantitas komentar secara online mewakili popularitas produk dan pentingnya. Dengan kata lain, konsumen mungkin merasa bahwa lebih banyak ulasan mewakili popularitas tinggi produk dan pentingnya. Yang ketiga ada standards expertise. Standard expertise adalah pelatihan yang diperlukan dan pengalaman dan domain yang spesifik. Di sisi lain, keahlian dapat dilihat sebagai keberwenangan, kompetensi, dan keahlian. Hal ini dianggap bahwa keahlian pengirim ketika mereka membuat komentar dalam review konsumen akan menarik pengguna untuk mengadopsi informasi dan membuat keputusan untuk membeli. Kemudian, manfaat word of mouth atau WOM. Word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur, atau ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada association dari orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Yang keempat, ada word of mouth menghasilkan media iklan formal. Yang kelima, word of mouth dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang keenam, ada word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Kemudian ada web semantik. Semantik web atau web semantik merupakan salah satu perkembangan pada aplikasi web. Menurut bahasa, web semantik mempunyai arti web yang memiliki makna standar, mempromosikan format data umum dan protokol pertukaran di web. Yang paling fundamental adalah Resource Description Framework atau RDF. Dengan kata lain, web semantik merupakan suatu aplikasi web yang mempunyai knowledge base tertentu sehingga bisa dikatakan web semantik mempunyai sifat lebih pintar dari web sebelumnya. Kemudian ada kelebihan pada web semantik. Yang pertama, kecepatan berinteraksi antar apps karena menggunakan sarana HTTP. Yang kedua, ketetapan atau keakuratan data karena data yang dikirim dan diterima semuanya berbasiskan XML. Yang ketiga, kemudahan mengelola request dan response karena standar pesan XML. Yang keempat, ada fleksibel. Contoh aplikasi PHP mampu berhubung dengan Java. Begitu sebaliknya karena semuanya menggunakan protokol HTTP. Yang kelima, bukti jumlah atau PHP kini mampu berhubungan dengan Alfresco yang dibangun dengan Java. Yang terakhir ada metode, yaitu yang pertama XML, RPC, SOAP, dan REST. Kemudian ada contoh penerapan web semantik. Yang pertama, SEOC. Sebuah ontologi istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan komunitas online di web data. Inisiatif SEOC bertujuan untuk memungkinkan integrasi informasi komunitas online. SEOC menyediakan ontologi semantik web untuk mewakili data kaya dari web sosial di RDF. Yang kedua ada Spivak Radar Networks. Radar Networks adalah perusahaan yang berbasis di San Francisco yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi semantik web untuk masyarakat umum. Satu-satunya produk publiknya adalah situs Twine. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 oleh Nova Spivak dan Christine R. Torrison.
Yang ketiga ada Second Life, sebuah dunia maya online dikembangkan dan dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di San Francisco Linden Lab dan diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2003 pada tahun 2013. Yang keempat ada Google COOP. Seperti yang Anda ketahui, Google telah mengumumkan 4 produk baru pada tahun 2006 lalu. Salah satu produk tersebut dinamakan Google COOP. Google COOP memungkinkan Anda membuat apa yang disebut link langganan yang pada dasarnya memungkinkan Anda membuat SERP Google, menentukan judul, deskripsi, dan URL yang akan ditampilkan di SERP. Yang terakhir ada Semantic Web Service, merupakan komponen dari web semantik karena mereka menggunakan markup yang membuat data mesin dapat dibaca dengan cara rinci dan canggih, atau dibandingkan dengan HTML yang dapat dibaca manusia yang biasanya tidak mudah dipahami oleh program komputer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.